Halo, selamat pagi semuanya. Happy weekend. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, kita akan bahas tentang opening yang baru saja terjadi pada Bitcoin. Dan tadi malam kita udah buat video ya. Nah, bagi yang belum nonton prediksi tutup candle Agustus, nah ini detik-detik sebelum tadi malam itu close candle. Jadi aku uploadnya ya lumayan lama ya, jam 10-an malam. Nah, kalian tonton aja kalau belum nonton video ini, baru nonton video yang barusan ini. Videonya persis tadi malam. Jadi sebelum video yang ini ya. Nah, sebelumnya aku mau baca satu komentar dulu. Ini komentarnya sangat-sangat sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat kritis. Jadi aku senang dengan komentar-komentar yang model begini karena ajakan sharingnya itu kental ya. Oke, ini dari Sami di Jumin ya. 604 ya. Malam Bang CV, RSI monthly yang ada dua pola itu sepertinya ya Bang. Ya, ini sepertinya dia masih spekulasi juga ya. Nah, pola bear div to land, chart make higher high, kemudian RSI make higher high, sekaligus juga ada pola hidden bull div-nya, chart making higher low, RSI lower low. Jadi ada dua arah. Maka mungkin yang akan jadi konfirmasinya kalau dihitung sesuai urutan pembentukannya ya. Bentar. Jadi ada dua arah. Maka mana yang akan jadi konfirmasinya? Oke, dia nanya konfirmasi yang mana kalau dihitung secara urutan pembentukannya. Maka yang pertama terbentuk adalah hidden bull div-nya dulu, baru disusul bentukan bear div to land. Jadi pertanyaannya adalah apakah hidden bull div yang sudah terrealisasikan konfirmasinya dari apa? Apakah breakout di level tertentu atau apa? Oke, ini luar biasa sih pertanyaannya ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya. Ini kita baru aja menutup kita menutup bulan Agustus, minusnya tadi malam tuh 8, berapa ya? 8,2 kalau nggak salah, 8,2. Tapi ini ditutup dengan 8,6 karena pagi ini sedikit koreksi. Dan September opennya minus hampir 1% ya. Baru open kita hari ini ya. Baru open kita 3 jam yang lalu udah minus 1%. Ya, 1% lah, apalah artinya kripto. Tapi yang ini nih bahaya nih, ya kan, yang udah 8% ini yang bikin bahaya gitu. Dan di kuartal ketiga ini yang cukup danger gitu. Padahal kalau di total minus itu nggak sampai 20% ya dari kuartal kedua dan kuartal ketiga, tapi benar-benar gila untuk altcoinnya ya. Nah, jadi balik kita bahas. Ini dia bertanya tadi adalah hidden bull div. Oke, kita coba dari monthly ya. Kita coba dulu. Nah, ini adalah chart monthly-nya. Ntar kita tarik Fibo-nya nggak pas. Oke, pas. Kita cari chart monthly-nya ya. Untuk monthly ya, ini benar-benar bear div ya. Bear div to land. Aku ngerti yang dimaksud beliau itu bear div to land itu yang gini, guys. Ya. Ini adalah bear div to land, ya kan? Kalau kalian lihat ini bear div to land. Nah, ya kan? Ini bear div to land, guys. Ya. Nah, kemudian untuk yang beliau katakan lagi di sini ya. Apakah membentukkan hidden bull div? Nah, aku tidak melihat adanya hidden bull div ya di sini ya. Untuk time frame berapa itu ada hidden bull div-nya ya. Nah, kalau dari monthly jujur ini memang bear div, guys. Ya kalian lihat sendiri ya, ini bear div atau enggak ya, tetap bear div. Mau gimana pun kita bilang ini tetap bear div. Ya, ini bear div monthly loh, bear div besar. Kayak gitu. Apakah BTC cuma mentok 73.000? Oh, kayaknya tidak. Ya kan? Karena alt kemarin itu baru naik sekitar ya maksimal 500 atau 600% ya. Jarang tuh alt tuh yang tiba-tiba udah all time high, beberapa doang ya kan. Bahkan Ethereum sekalipun ini belum all time high, guys ya. Ethereum sekalipun ini belum all time high kemarin ya. BNB oke udah, BTC udah ya, BTC sama BNB doang yang all time high ya, sama Sui dan beberapa altcoin lain, altcoin baru lah ya lebih tepatnya ya. Nah, ini apakah kita bisa bilang ini akan OTW bearish share lagi? Secara cycle itu 4 tahun sekali. Yang harusnya ini itu pasti dibuat gimana caranya ini gak bakal invalid. Kayak gitu ya. Nah, untuk hidden bull div jujur aku tidak menemukan hidden bull div, tapi satu hal yang pasti ya. Di sini sebenarnya bukan bear div yang gimana ya, tapi di sini ada change of karakteristik atau perubahan tren. Ini time frame monthly udah berubah trennya dari bearish menuju bullish. Makanya dia butuh retest biar apa? Biar adanya pembentukan yang kayak gini. Misal ya, kita nggak tahu ya ininya di berapa, apakah sampai di sini atau sampai di sini. Ya di sini misalnya. Dia membentukkan kayak gini, pola cangkul atau wave ABC yang kita sebut, yang kita kenal, ya kan?
Nah, makanya dia perlu change of characteristic. Setelah change of characteristic, baru nanti di sini ada BOS atau break of structure. Break of structure-nya di sini. Nah, itu BOS. Ya, di area 73.000 kalau dia break itu namanya BOS atau break of structure secara monthly ya. Nah, tapi ini kalau kita lihat secara secara monthly ya. Ini cuma ada dua sih. Satu CHOCH di sini, satu CHOCH. Jadi ini change of characteristic-nya udah ditutup ya. Dan BOS-nya ini tanpa change of characteristic tiba-tiba ada BOS di sini break of structure dan naik kayak gitu. Nah, pertanyaannya harusnya sih modelnya tuh kayak gini ya. Dia turun ya kan, bottoming yang sama. Oke, kita gambar biar mudah ya kan. Nah, ini oke, let's say di situ, kemudian lagi di sini ya, ini bottom ya. Ini bottom ya. Kemudian dia turun nih. Dia naik tuh. Dia sempat naik dari bottom menuju ke satu peak, kemudian peaknya turun lumayan lagi, baru dia melanjutkan rally-nya. Ya kan? Baru dia melanjutkan rally-nya. Nah, ini persis sebenarnya. Cuman yang menjadi permasalahan di sini ini bottom, ya kan? Dia naik di sini. Kemudian dia membentuk lagi low-nya di sini. Nah, low-nya ini kita nggak tahu nih sampai ke di mana dan sampai kapan. Ya kan? Setelah itu baru bullish. Karena bullish. Karena bullish itu selalu ditandai dengan break of structure atau BOS. Itu pasti. Ya, pasti dan selalu. Kenapa demikian, Bang? Ya sama, aku juga nggak tahu guys. Kenapa demikian? Karena sebenarnya alasan pastinya, kalau alasan secara teknikal itu ya karena dia udah break resistance sebelumnya, itu secara teknikal ya, bahasa teknikalnya. Tapi kalau misalnya secara yang teorikal ya, ini aku kurang paham juga kenapa bullishnya itu setelah BOS ini. Kan bisa aja Bang, BOS-nya fake, bisa. Ini contoh BOS break of structure yang fake, ya kan? Nah, ini contohnya. Ini udah, bentar, oke, CHOCH, ya kan? BOS-nya oke, valid, ya kan? Kemudian CHOCH, kemudian ini BOS break of structure tapi invalid. Sampai sini doang balik arah. Kemudian CHOCH, BOS. Ya kan? Nah, harusnya di sini itu ada BOS sih. Nah, ini di sini BOS juga, di sini BOS juga. Nah, kemudian change of characteristic lagi. Kemarin kejadian waktu BTC udah berhasil break di 21.000. Kemudian ada BOS. Kemudian sampai detik ini tuh belum ada BOS lagi, tapi tiba-tiba ada CHOCH lagi di waktu BTC ngebreak 56.000 sampai ke 49.000 yang kemarin. Nah, tinggal menjadi sebuah pilihan aja ya. Kalian mau menunggu yang mana? Tapi kalau aku pribadi, aku masih yakin sekali wave lagi, entah nggak sampai 100.000 atau cuma 90-an ribu, and then baru correction yang cukup dalam, karena ini bear diff, ini fake ya, ini aneh nih. Kok bisa bear diff-nya di sini? Kalau ini oke, ini bear diff, ini real bear diff. Kalau ini nggak bear diff nih guys, karena dia tidak membentuk higher. Nah, aku bingung ini, kenapa chartnya malah kayak gini ya? Ya kadang ini indikatornya agak-agak ya. Nah, indikatornya agak-agak nih, ya kan? Nah, kira-kira kayak gitu aja sih yang mau aku bahas, karena aku mau bilang hati-hati monthly-nya agak sedikit suram ya. Semoga nggak kejadian, itu aja intinya. Karena gimana pun pola bearish di waktu bullish itu nggak bakal bermakna, dan gimana pun pola bullish di waktu bearish itu nggak bakal juga ngefek ya. Kira-kira kayak gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.